Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di majelis ilmu. Dan majelis ilmu itu disebut oleh Nabi taman-taman surga. Selamat datang di taman-taman surga. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah. Kita masih berbicara tentang ghazawat, jamak dari ghazwah, yaitu peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi kita ini berperang banyak sekali, ada 27 kali perang dan 9 kali termasuk perang besar. Di sini hadirin sekalian, tujuan dari peperangan dalam Islam atau dengan istilah jihad atau qital ya, atau ghazwah tentunya adalah pertama untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dari rongrongan musuh, dari serangan musuh-musuh agama ini, karena mereka tidak akan ridho kepada umat Islam dan agama Islam. Karena mereka adalah dikatakan musuh, termasuk tentara syaitan yang selalu menghalangi kepentingan umat Islam, yang selalu menghalangi dakwah Islam semenjak pada zaman Nabi. Kemudian juga hadirin sekalian, untuk menjaga syiar-syiar agama. Nabi berperang kebanyakan memang dari musuh-musuh Islam itu yang memulai mengganggu umat Islam. Seperti yang kita bicarakan ini, Ghazwatu Bani Mustalik. Ya, Bani Mustalik termasuk dari suku Khuza'ah. Ya, dan mereka terlibat dalam menyerbu Madinah waktu perang Uhud, menyerbu kota Madinah. Ya, mereka berkoalisi dengan orang-orang kafir Quraisy, ingin menghabisi Nabi dan umat Islam. Dan juga mereka tinggal di perbatasan, ya, di jalan dekat dengan kota Mekah. Jadi kalau umat Islam datang kota Mekah diganggu oleh Muraisik ini, ya, atau Bani Mustalik ini, hadirin sekalian. Nah, itu diantara tujuan Nabi dan umat Islam saat itu berperang, karena mereka banyak diganggu lebih dulu. Ya, walaupun Nabi SAW tugaskan untuk menyampaikan risalah, memberikan petunjuk, tetapi terkadang kita disuruh oleh Allah SWT untuk menyiapkan segalanya,
untuk menghadapi musuh-musuh yang ingin menghadang umat Islam, mengganggu umat Islam. Hadirin sekalian, itu di antara tujuan daripada peperangan dalam Islam, dan masih banyak tujuan-tujuan yang lainnya. Hadirin sekalian, yang jelas ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pelajaran kita masih membahas dengan tema perang Bani Mustalik. Kita katakan secara ringkas bahwasanya Bani Mustalik ini termasuk Bani Khuza'ah. Ya, Mustalik ini panggilan dari kakek mereka yang bernama Jazimah bin Sa'ad ibn Amr bin Rabi'ah bin Harithah bin Amr bin Amir Ma'usama. Ya, pemimpin Bani Mustalik ini adalah Al-Haris bin Abu Dirar. Pemimpin mereka namanya Al-Haris bin Abu Dirar. Al-Haris ini punya putri namanya Juwairiyah. Ya, kelak dia akan ditawan dalam peperangan ini, kemudian dibebaskan oleh Nabi, kemudian dinikahi, sehingga dia menjadi ummul mukminin. Menjadi ummul apa? Mukminin. Karena dia menjadi istri Nabi, dan dia seorang wanita salihah, wanita yang cerdas. Dan ketika Nabi meninggal dunia, dia mengajar dan meriwayatkan beberapa hadis Nabi. Banyak sahabat yang mendatangi rumah beliau untuk bertanya masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir, sedekah dan yang lainnya. Ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Juwairiyah, Ummul Mukminin ini, istrinya Nabi ini, tertulis di dalam Sahihain, kitab Bukhari, kitab Sahih Muslim, dan juga kitab Sab'ah, kitab hadis-hadis yang lainnya. Ya, ini perempuan dari Bani Mustalik. Terjadi peperangan Bani Mustalik ini, hadirin sekalian, terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan tanggal bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Ya, ada yang mengatakan pada bulan Sya'ban tahun ke-4 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Tapi pendapat yang kuat bulan Sya'ban 6 Hijriah. Ya, terjadi peperangan ini beberapa sebab yang sudah kita sebutkan di dalam muqaddimah, bahwasanya Bani Mustalik adalah pendukung kafir Quraisy yang terlibat dalam penyerangan terhadap Madinah pada waktu perang Uhud. Ya, dan Bani Mustalik ini menguasai jalur utama menuju Mekah. Ya, jadi sering mengganggu umat Islam menuju Mekah. Ini pentingnya kalau umat Islam ini kuat, hadirin sekalian. Makanya umat Islam disuruh bersatu. Ya, dan orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Ya, maka disuruh kita ini untuk mempersiapkan diri, belajar bela diri, ya, belajar strategi. Ya, apalagi umat Islam punya pemimpin, maka akan lebih kuat sehingga kita menjalankan ibadah-ibadah, kemudian menjaga tempat-tempat ibadah. Ini umat Islam punya kekuatan, tidak boleh berpecah belah. Disuruh bersatu. Sekarang umat Islam berpecah belah. Banyaknya kelompok-kelompok, banyaknya partai-partai, organisasi. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bangga dengan golongannya masing-masing. Ya, sangat fanatik. Beda pengajiannya aja sudah berpecah. Beda masjidnya saja sudah berpecah seperti itu. Ini sangat disayangkan. Ya, seharusnya kalau orang belajar agama, belajar akidah, maka dia selalu ingin umat Islam bersatu. Ya, tinggalkan baju-baju kefanatikan, ya, terlalu berlebihan, kultus kepada kelompok tertentu. Ya, kita fanatiknya hanya kepada Allah, hanya kepada Rasulullah, dan begitulah yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya, hadirin sekalian. Sehingga ketika mereka melawan musuh-musuh Islam, mereka bersatu. Ya. Kemudian hadirin sekalian, Nabi SAW keluar dari Madinah ini bersama 700 tentara. Ya.
Kenapa? Karena Nabi mendengar informasi dari intelijennya bahwa Bani Mustalik ini akan mengerahkan kekuatan untuk menyerang umat Islam. Maka Nabi lebih dulu menyongsong mereka. Ya, ini menunjukkan Nabi itu orang yang berani. Ya, pemimpin yang berani. Tidak ada pemimpin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi langsung menyongsong mereka dengan membawa 30 pasukan berkuda. Ya, jumlahnya semuanya 700 tambah 30 pasukan berkuda. Ya, justru di saat mereka lagi lengah, hadirin sekalian, Nabi udah sampai di daerah namanya Wadi Qadid. Ya, Qadid ini sekarang 1 jam dari Mekah. Ya, dijadikan sebagai rest area terbesar. Wadi Qudaid, ya, Wadi Qudaid. Nabi singgah di situ. Ya, di situ ada mata air namanya Muraisi. Mata air namanya apa? Muraisi. Makanya perang Bani Mustalik juga dikatakan Ghazwatu Muraisi, perang Muraisi, karena di situ ada mata air sumur namanya apa? Muraisi di daerah Wadi Qudaid. Hadirin sekalian. Maka di saat mereka lagi lagi istirahat, onta-onta mereka lagi minum, disitulah Nabi menyerang mereka sehingga sebagian mereka terbunuh. Walhasil kemenangan diraih oleh umat Islam dan Nabi mendapatkan ghanimah yang sangat besar sekali. Ghanimah sangat besar sekali, termasuk diantaranya menawan putri kepala suku, putri daripada Al-Haris bin Abi Dirar, itu namanya Juwairiyah. Ya, dan oleh Nabi diberikan ke sahabatnya, ya, namanya Thabit bin Qais bin Syammash. Ini termasuk masih sepupu Nabi, hadirin sekalian. Tapi Juwairiyah kemudian tidak mau dan menghadap Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin tebus diriku." Thabit bin Qais mau, asalkan aku membayar. Bagaimana aku tebus diriku ya Rasul, aku akan bayar. Aku tidak mau sama Thabit. Ya, saya tawanan itu begitu, hadirin sekalian, menjadi ghanimah, diberikan kepada para pasukan sesuai dengan izin dari pemimpin. Ya, Juwairiyah seorang wanita yang cantik, bahkan Aisyah pernah mengatakan setiap pria melihat dia pasti tertarik. Ya, kemudian Nabi mengatakan, "Maukah kamu ya Juwairiyah aku berikan solusi yang terbaik, lebih baik daripada itu?" Apa itu? "Aku bebaskan kamu dan aku nikahi." Taib, saya setuju ya Rasulullah. Akhirnya dia menjadi apa? Istri Nabi, hadirin sekalian. Juwairiyah binti Al-Haris bin Abi Dirar. Waktu itu banyak juga yang ditawan dari suku Bani Mustalik, ada sekitar 100, dalam beberapa riwayat 500 begitu. Udah dipegang oleh para sahabat, begitu juga ghanimah-ghanimah yang lain. Tapi karena pernikahan ini, ya, maka para sahabat nggak enak. Akhirnya mereka membebaskan dan menyerahkan semuanya kepada Bani Mustalik. Karena apa? Karena putri daripada mereka dinikahi oleh Nabi. Ya, sehingga karena cintanya sahabat kepada Nabi, jadi mereka tidak enak. Dan dibebaskan semuanya. Dan semuanya masuk Islam. Makanya Aisyah mengatakan tidak ada wanita yang paling barokah kecuali Juwairiyah. Ya, gara-gara pernikahannya dia dengan Rasulullah, maka kampungnya masuk Islam. Ya, ayahnya sempat datang, ayahnya Juwairiyah ini ingin menebus Juwairiyah dengan uang, tapi kemudian disuruh oleh Rasul masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Karena masuk Islam lebih penting, hadirin sekalian, daripada hanya sekedar uang. Kalau orang tidak masuk Islam, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, kalau dia mati akan masuk neraka selamanya. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima oleh Allah. Seluruh kebaikannya tidak akan diterima.
Ya, walaupun dia orang baik dermawan, tapi memilih selain Islam tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi yang akan memasuki neraka jahanam. Walaupun dia Yahudi, walaupun Nasrani, karena agama Yahudi hanya berlaku saat itu para nabi yang diutus. Begitu juga Nasrani, dan agama mereka banyak yang diselewengkan oleh pendeta-pendeta mereka. Itu terjadi sebelum Nabi diutus hal ini, dan Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan saya. Allah yang menceritakan kepada Nabi Muhammad bahwa ahlul kitab, pendeta-pendeta mereka itu menyelewengkan kitab-kitab suci mereka, sehingga tidak otentik sama sekali sekarang ini. Hadirin sekalian, bahkan orang Yahudi menuduh nabi-nabi mereka dengan tuduhan yang keji. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam dituduh minum khamr di depan anak-anaknya, kemudian mencopoti, menelanjangi badannya. Bayangkan, dituduh seperti itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Lut dituduh berzina dengan dua putrinya sampai hamil. Ya, kemudian Nabi Daud dituduh berselingkuh dengan istri tentaranya. Ditulis dalam kitab-kitabnya mereka itu. Nabi Daud dituduh seperti itu. Nabi Daud mencintai istri tentaranya, kemudian tentaranya diutus ke medan tempur, bagian depan akhirnya mati, dan istrinya diambil, dan lahirlah Nabi Sulaiman. Seakan-akan Nabi Sulaiman anak jadah, anak haram. Nabi Sulaiman juga dituduh oleh orang Yahudi apa? Dia menikah dengan wanita musyrikah, wanita yang penyembah berhala. Dan Nabi Sulaiman beribadah menyembah berhala bersama kaum istrinya. Nabi Harun dituduh dia yang membuat ijl, anak sapi, kemudian menyuruh Bani Israel menyembah anak sapi ini. Bayangkan, Nabi Harun, padahal yang membuat siapa dalam Al-Quran? Samiri, bukan Nabi Harun. Nabi Harun justru melarang. Hadirin sekalian, ya, dan banyak lagi tuduhan ahli kitab kepada para nabi dengan tuduhan dusta. Ya, menuduh Maryam ibunya Nabi Isa wanita nakal, ya, sampai hamil di luar nikah dan melahirkan Nabi Isa. Jadi tidak bisa dipegang mereka ini. Maka diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran ini dijaga sama Allah, tidak bisa ditambah dikurangi. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menjaga Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Begitu juga Injil. Sekarang ada beberapa versi Injil. Ada Injil Markus, Yohanna, ya, Barnabas. Mana yang firman Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sekalian. Ya, makanya agama yang diterima oleh Allah sekarang ini Islam. Maka siapapun saat diutus Nabi Muhammad SAW tidak masuk Islam, maka diazab oleh Allah nanti, dilaknat oleh Allah, oleh malaikat dan seluruh makhluk. Hadirin sekalian, maka Islam ini lebih tinggi daripada segalanya. Ya, maka kita bersyukur sebagai umat Islam memeluk agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kamu mati kecuali sebagai orang muslim. Oleh karena itu Nabi Muhammad menyuruh kepada masyarakat, kepada manusia di zamannya agar mereka masuk Islam. Tapi banyak yang menolak, bahkan diperangi Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, makanya Nabi mempersiapkan pasukan. Bukannya Nabi menyiarkan agama ini dengan apa? Pedang, tidak. Ya, Nabi mempertahankan diri. Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Kemudian hadirin sekalian, maka Juwairiyah menjadi istri Nabi sampai beliau meninggal tahun 50 Hijriah, dan dia wanita salihah, ya, banyak berpuasa, banyak beribadah, banyak berzikir. Ya, pernah Nabi Juwairiyah mengatakan waktu itu, Nabi meninggalkanku waktu subuh, pergi ke masjid, dan melihatku dalam keadaan tetap masih sholat. Pulang dari sholat subuh, biasanya Nabi itu syuruk baru pulang. Setelah selesai syuruk, matahari terbit baru pulang. Kemudian melihat Juwairiyah masih dalam tempat ibadahnya. Kamu masih di sini ya Juwairiyah?
Iya, maukah aku ajarkan kamu yang lebih baik daripada kamu duduk dari tadi sampai sekarang? Berdoalah kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ya, ini lebih baik daripada kamu tadi duduk walaupun berzikir, baca ini lebih baik. Nah, itu yang mengeluarkan riwayat tadi Juwairiyah hadirin sekalian radhiyallahu anha wa ardhah. Kemudian juga pelajaran dari perang Muraisyak ini, bagaimana orang-orang munafik ikut juga dalam perang Muraisyak ini, perang Bani Mustaliq ini. Awalnya mereka tidak mau ikut, tapi setelah melihat banyak kemenangan diraih oleh umat Islam, orang-orang munafik ikut. Ya, cuma disitulah memang kelakuan orang munafik. Mereka ingin mengadu domba, mencari celah bagaimana supaya mengadu domba umat Islam. Ya, waktu itu ada dua orang, satu dari Muhajirin, orang Mekah yang hijrah ke Madinah, ya, Muslim, yakni tentaranya Nabi, satu dari Ansar orang Madinah. Waktu mencari air atau mendapatkan air, sedikit agak bersentuhan, ada yang mengatakan mungkin emosi sehingga ditendang ini satu sama lain. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Muhajirin mengatakan wahai Muhajirin, orang Ansar mengatakan wahai orang Ansar. Sudah mulai asabiyah. Asabiyah itu apa? Fanatik golongan. Maka dikipasi ini oleh Abdullah bin Ubay. Orang Ansar waktu itu ada Abdullah bin Ubay Ibnu Salul, tokoh munafik, ikut serta. Kenapa kamu? Ini orang Ansar, orang Muhajirin begini-begini. Kurang ajar itu orang Ansar itu, orang Muhajirin itu. Dulunya mereka siapa? Kalau kalian tidak memberikan makanan kepada mereka, mereka tidak mungkin datang ke Madinah. Maka terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah mulai saling membanggakan daerahnya masing-masing. Kata Rasul, ini buruk, ini jelek, ini asabiyah, ini jahiliyah. Tinggalkan ini. Hampir mereka mau ribut. Bayangkan, ini kesempatan orang-orang munafikin, hadirin sekalian, ingin membuat masalah dalam kubu umat Islam. Maka Rasul langsung melerai hal ini. Ya, maka turunlah surah Al-Munafiqun dalam masalah ini. Ya, jadi mereka sebetulnya mencelah Nabi. Ada yang mendengar dari sahabat, tapi kemudian ketika dipanggil oleh Nabi, mereka kemudian bersumpah, tidak, aku tidak mengatakan seperti ini. Ya, turunlah surah Al-Munafiqun. Allah berfirman, "Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila datang kepadamu ya Muhammad orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi bahwa kamu Rasulullah di depanmu. Ya, tapi sungguhnya Allah lebih mengetahui tentang hati mereka, hadirin sekalian. Nah, munafik pada zaman Nabi itu sudah tingkat munafik i'tiqadi yang sudah kafir. Ya, yang sudah apa? Kafir. Munafik atau nifak itu ada dua, ada nifak i'tiqadi, ada nifak apa? Amali. Ya, nifak i'tiqadi itu memang hatinya benci sama Islam. Cuma dia pura-pura baik saja. Pura-pura bergaul sama umat Islam, datang ke masjid, pakai baju Islam, tapi dia memberikan informasi kepada musuh-musuh Islam. Lebih mencintai musuh Islam daripada umat Islam. Pokoknya enggak senang, lama-lama enggak senang sama umat Islam. Ya, itulah orang munafik yang dihukumi kafir. Bahkan nanti nerakanya paling dasar. Hadirin sekalian. Kemudian yang kedua ada namanya nifak munafik amali. Amalannya nifak tapi hatinya masih beriman, dan ini banyak. Ciri-cirinya kalau dia berbicara dusta, kalau berjanji gak ditepati, kalau diberi amanat khianat. Ini banyak umat Islam seperti itu. Bukan begitu ya? Banyak. Tapi gak dikafirkan karena hatinya masih beriman, masih punya la ilaha illallah Muhammadur Rasul, masih salat. Hadirin sekalian, cuma begitu sifatnya seperti orang munafik. Ini dosa besar, cuma belum sampai kafir.
Karena masih nifak apa? Amali. Ini banyak umat Islam kalau ngomong dusta, kalau nggak dusta nggak enak ya. Guyon dusta. Kemudian kalau berjanji nggak ditepati. Dan kalau diberikan amanah, jabatan khianat. Ini orang munafik. Kalau dia bertengkar, emosinya berlebihan, mengumpat-ngumpat, dipukul sekali, balasnya 5 kali banyak. Ini ciri orang munafik seperti ini. Yang lebih parah lagi, munafik memang munafik i'tiqadi yang ada pada zaman Nabi. Memang sempat Umar itu marah waktu itu, ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya orang munafik. Kata Rasulullah, jangan ya Umar. Bagaimana kata orang nanti? Muhammad membunuh saudara-saudaranya, Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Sabar, Rasul sabar. Ya, ini Nabi punya strategi, hadirin sekalian. Nanti dibuktikan oleh Nabi karena sering dusta. Abdullah bin Ubay ini dibenci sama sukunya, orang-orang Madinah. Teman-temannya akhirnya membenci dia. Makanya Nabi mengatakan, bagaimana Umar? Bagaimana pendapat? Seandainya aku nuruti usulmu, maka apa kata orang nanti? Sekarang justru mereka sendiri yang menghabisi dia. Biarkan mereka sendiri yang menghabisi dia. Nabi tahu, ya, dia itu munafik, hadirin sekalian. Nah, itu yang terjadi pada perang Bani Mustalik ini. Umat Islam diganggu oleh orang-orang munafik. Mau diadu domba, tapi alhamdulillah kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak boleh fanatik gara-gara sepele kemudian saling bunuh sama umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian hadirin sekalian, dalam perang Bani Mustalik ini turun perintah untuk tayammum. Ya, tayammum. Ini menunjukkan pentingnya sholat. Walaupun tidak ada air harus ya bersuci. Kalau dia hadas, walaupun dengan tayammum, dengan debu atau apa yang menempel ya di batu atau di tembok, itu bisa digunakan untuk tayammum. Ya, walaupun dia dalam keadaan junub harus apa? Tayammum. Ya, pernah dulu ada sahabat nggak ngerti bagaimana cara tayammum. Dia junub, kemudian gulung-gulung di padang pasir. Maka dia datang kepada Rasul, diajarkan bukan seperti itu tayammum. Tayammum itu Anda tepukkan tangan di tembok atau di tanah atau di batu, ya, kemudian tiup, tentunya baca bismillah dulu ya, kemudian usap muka, kemudian ini tangan ini. Ya, tidak sampai siku, hanya sampai di pergelangan saja ini. Kemudian tangan kiri, selesai sudah. Itu tayammum. Baca doa seperti doanya wudu. Ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, ya, pada waktu terjadi perang Bani Mustalik, hadirin sekalian. Kemudian turun ayat surah Al-Munafiqun itu, terus pada ayat yang pertama dijelaskan di sana bagaimana orang-orang munafik ini berdusta di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat-ayat berikutnya ditegaskan kerasnya hati mereka sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu, mereka membuang muka, ya, keras hati mereka, hadirin sekalian, dan kemudian mereka itu berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Sama saja bagi mereka itu, kamu mintakan ampunan, ya, atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka, sama saja, Allah tidak akan berikan hidayah. Ini kalau orang itu sudah mati hatinya, ya, ini disebut dengan qalbun mayyit. Dia hidup tapi hatinya mati. Ini bahaya. Orang kafir, orang munafik seperti sama dengan orang kafir.
innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja engkau nasihati mereka, tidak engkau nasihati, mereka tidak akan beriman. Ya, karena ditutup oleh Allah hati mereka, telinga mereka, pandangan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi pemilik hati yang mati ini, hadirin sekalian, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan masalah sembarangan, masalah hati. Ya. Dia tidak beribadah kepada Allah. Dia melihat maslahat mana yang paling menguntungkan. Makanya orang-orang kafir seperti ini nggak boleh dicintai. Kita nggak boleh mencintai orang-orang kafir, nggak boleh. Kemudian apalagi dinikahi, tidak boleh. Mereka ini memusuhi Allah, memusuhi Rasul, memusuhi umat Islam. Tidak boleh kita memberikan cinta kepada mereka. Atau tokoh atau apa gitu ya, hobi bola, mencintai pemain bola. Tapi orang kafir tidak boleh. Ya, nanti akan dibangkitkan oleh Allah bersama yang dicintainya itu. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang bersama siapa yang dia cintai. Hati-hati dalam mencintai. Ya, akidah kita membenci, berlepas diri kepada orang kafir, orang munafik, orang zindik, dan nuwali ahal iman. Kita mencintai, mendukung orang-orang yang beriman. Jangan sebaliknya, hadirin sekalian. Sekarang ini banyak syubhat-syubhat. Ya, orang-orang yang enggak jelas, orang-orang munafikin, orang-orang yang enggak suka sama Islam dicintai, didukung, bayangkan. Ini mana akidahnya? Ya, ini yang salah. Nah, di sini ditekankan oleh Allah SWT, hati-hati. Mereka ini orang-orang munafikin. Ya. Kemudian juga dalam perang Bani Mustalik ini ada juga kejadian besar. Ya, masih manuver orang munafik, yaitu mereka memfitnah istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah diajak oleh Rasul untuk perang. Ya, jadi Nabi ini sebelum berperang itu mengundi satu istrinya. Ya, yang jatuh undian maka dia yang diajak oleh Rasulullah SAW. Waktu itu Aisyah. Nah, Aisyah dituduh oleh orang munafikin apa? Selingkuh dengan sahabat Nabi yang menjaga perbatasan, ya, dan namanya Sofwan bin Mu'attal. Sempat kita ceritakan di sini bagaimana Aisyah ini ketinggalan rombongan Rasulullah setelah dia pingin buang hajat, ternyata kalungnya hilang dan kalungnya ini pinjam punyanya Ummu Salamah. Ya, maka dia mencari, sedangkan Rasulullah nggak tahu. Dipikir Aisyah sudah di dalam, ada tempat di atas onta itu dibangunkan untuk seorang putri. Aisyah waktu itu badannya ringan, dipikir sudah ada di dalam, maka Rasulullah pergi bersama pasukannya. Nah, Aisyah balik dalam keadaan tidak ada itu pasukan. Aisyah menunggu lama, ternyata Rasul nggak datang. Ya, kemudian tiba-tiba datang Sofwan bin Mu'attal. Waktu itu Sofwan bin Mu'attal kaget, wajahnya Aisyah terbuka waktu itu. Ya, Aisyah tidur ngantuk. Dilihat tahu, ini istri Rasulullah. Tahu dari mana? Karena Sofwan bin Mu'attal orang Mekah. Tahu masa kecilnya Aisyah, tahu wajahnya Aisyah sebelum turun ayat hijab. Tapi Sofwan bin Mu'attal tidak berbicara sama sekali. Aisyah kaget, ada bayangan gitu, langsung dia merapikan badannya, jilbabnya, langsung sama Mu'attal dikasih isyarat untuk menaiki ontanya, kemudian dituntun sama Mu'attal sampai Madinah. Nah, sampai di mana itulah dibuat gempar sama orang munafikin. Lihat ini perempuan muda, ya, sendirian sama pemuda lagi. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Jadi kecuali selingkuh. Disitulah gempar Madinah, hadirin sekalian. Jadi Rasulullah bingung juga. Rasulullah bingung, ini menunjukkan Rasulullah ini manusia biasa, tidak tahu yang gaib. Sampai hampir sebulan baru turun surah An-Nur, pembebasan dari Allah, langsung bahwa Aisyah bersih,
tidak terlibat perselingkuhan atau perzinahan dengan Sofyan bin Mu'attal. Ya, luar biasa orang munafik membuat manuver sehingga orang-orang yang lemah hatinya ikut menuduh Aisyah bahwa ini peristiwa benar. Rasul juga tidak tahu. Ya, nunggu wahyu, hadirin sekalian. Ya, luar biasa bagaimana ranjang Rasul digoyang oleh orang-orang munafikin. Isu liar semakin ramai. Aisyah awalnya nggak tahu, dia langsung pulang. Tapi ketika tahu, sakit parah Aisyah, sampai nggak mau makan, minta izin pulang ke orang tuanya, nangis tiap hari, nangis sampai mau mati badannya. Ya, bayangkan wanita bersih seperti itu tuduh berzina. Nabi tidak tahu apa-apa. Ya, tapi alhamdulillah kemudian Allah bela Aisyah, hadirin sekalian. Kemudian turunlah surah An-Nur ayat 11 sampai 20 itu. Ini kejadian disebut dengan hadisul ifk, berita dusta. Ya, makanya kita tidak boleh menerima begitu saja. Aisyah mengatakan apa? Seperti dikatakan oleh Nabi Yaqub ketika kehilangan Nabi Yusuf, kehilangan anaknya. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma yasifun. Ya, nah itulah hadirin sekalian, Aisyah sabar, akhirnya dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan zina dan berita bohong. Kemudian juga hikmahnya di sini menunjukkan orang yang diuji oleh Allah akan diberikan pahala yang berlipat-lipat. Ya. Begitu juga tidak boleh percaya pada orang-orang yang menyebarkan berita bohong. Ya, dalam Islam kita harus selektif dalam menerima berita-berita, apalagi zaman sekarang ini. Penuh syubhat, penuh dengan syahwat, fitnah luar biasa. Maka harus hati-hati lewat sosial media, internet dan sebagainya. Hati-hati hadirin sekalian. Artikel yang merusak akidah, ya, pernyataan-pernyataan yang berbau komunis, ateis, banyak sekali. Ini fitnah akhir zaman, berbahaya sekali. Kalau orang tidak mempunyai akidah yang lurus, akan masuk dalam perangkap setan, menyimpang jauh. Ya, maka kita disuruh kembali kepada Quran, kepada hadis, ya, kembali kepada fatwa para ulama salaf saleh, ya, agar kita selamat dari apa? Fitnah. Ya. Seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat diam. Yang ngerti agama diam. Yang lemah iman, yang enggak cukup ilmu ikut bersuara. Makanya orang munafikin tidak dicambuk sama Nabi, enggak dicambuk karena mereka enggak langsung menuduh. Ya. Tapi umat Islam yang menuduh Aisyah dicambuk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicambuk hadirin sekalian. Ya, asal menuduh begitu dicambuk hukumannya. Nah, itu yang terjadi pada perang Bani Mustaliq, beberapa peristiwa penting yang harus kita ambil sebagai pelajaran. Wallahu taala alam bisawab. Karena sudah azan, kami persilakan azan dulu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada pelajaran ini banyak sekali manfaatnya yang bisa kita petik dari Ghazwatu Bani Mustalik, perang Bani Mustalik, ya, terutama kesabaran Aisyah ketika difitnah dengan berita bohong sampai kemudian Allah menolongnya, menurunkan ayat pembelaan terhadap Aisyah dalam surah An-Nur, ya, ayat 10 hingga 22, ya, di mana pada peristiwa ini ada manusia terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah mereka yang menjaga lisan dan pendengaran mereka, dan ini mayoritas dari sahabat. Mereka tidak mau membuat komentar sama sekali. Mereka diam, tidak mendustakan, tidak membenarkan, karena mereka faham suatu hari Allah akan memberitahu masalah ini, ya. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, mereka langsung mendustakan, pokoknya nggak percaya ini berita dari orang munafik. Langsung mereka tidak mempercayai. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menyebarkan dan terpengaruh dengan kabar ini. Mereka orang munafikin dan orang-orang yang hatinya lemah dan senang dengan fitnah semacam ini, ya. Juga terjadi peristiwa bagaimana sepupu Abu Bakar terlibat dalam menuduh Aisyah ini. Dan sepupu Abu Bakar namanya Mistah, dikasih tiap bulan, ya, kalau maksudnya tiap bulan makanan, dijatahlah sama Abu Bakar keluarganya itu. Ketika dia termasuk yang memfitnah Aisyah, langsung di stop sama Abu Bakar, bantuannya di stop. Ya, tapi kemudian Allah menyuruh agar meneruskan lagi dan memaafkan, karena dia termasuk yang dicambuk. Jadi menuduh wanita baik-baik beriman berselingkuh dicambuk 80 kali hukumannya. Ya, dan ini tidaklah ringan, hadirin sekalian. Menjatuhkan kehormatan seorang muslimah, ya, tidak bisa mendatangkan 4 saksi yang langsung melihat cambuk 80 kali. 3 saksi nggak cukup, harus berapa? 4 saksi, dan 4 saksi harus melihat langsung. Tidak boleh melihat gandengan masuk kamar tok, tidak boleh, harus melihat langsung. Ya, jadi tidak mudah, karena hukumannya berat. Orang yang berselingkuh, yang sudah menikah, hukumannya berat, dirajam. Kalau pemimpin seorang muslim, pemimpin yang baik,
harus menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi merajam siapapun yang terlibat perzinahan kalau dia suami istri, hadirin sekalian. Tapi tidak sering, karena tidak mudah untuk menangkap itu, harus membawa 4 saksi. Kalau dia hanya membawa 3 saksi, dicambuk dia. Ya, 80 kali. Seperti itu. Dan inilah hukum Allah SWT. Itu terjadi juga pada ahli kitab. Pernah terjadi riwayat Bukhari juga. Jadi ada seorang ahli kitab atau sepasang gitu ya, muda-mudi berzina, dan mereka ini sudah menikah. Kemudian mereka melaporkan ke Rasulullah. Kata Rasulullah, bukankah di kitab kalian ada itu hukum rajam? Mereka mengatakan, oh tidak ada. Mereka berdusta, tidak ada. Ya, biasanya kalau ada yang selingkuh begitu, zina, kita lumuri dengan debu, kemudian kita pukuli. Ada di kitab kalian. Dan itu dibenarkan. Di samping Rasulullah itu ada namanya seorang pendeta Yahudi masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Ada ya Rasulullah, sebutkan, ada. Cuma mereka menyembunyikan. Maka langsung dirajam sama Rasulullah, hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi pada ahli kitab. Mereka sudah tahu kebenaran, dan diamalkan kitab mereka itu, memakai hawa nafsu. Ya, lain dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang terjadi pada perang Bani Mustalik. Peristiwa penting. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran daripada perang Bani Mustalik ini, hadirin sekalian. Dan insyaallah kita akan lanjutkan ya pada materi berikutnya insyaallah dalam kitab Sirah Nabawiyah. Karena ini ada pengulangan beberapa kali dalam perang Bani Mustalik ini, kita hanya memberikan kesimpulan hari ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.